Sepanjang Februari hingga April 2025, KKB dikabarkan terus melakukan aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil dan aparat. Dari mulai penyerangan terhadap nakes, penambang, dan TNI Polri yang bertugas. Menuju ke rumah klasis, mengungsi. Terdapat pula perusakan fasilitas umum hingga terungkapnya puluhan kasus penyerangan yang diduga dilakukan oleh anggota dan pimpinan KKB. Selain itu, KKB juga diduga menyebarkan hoaks tak berdasar demi mengaburkan situasi yang ada. Berangkat dari kenyataan tersebut, TNI Polri terus berupaya dalam menanggulanginya. Ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi ketika mencoba melakukan pengamanan, pembersihan, serta dalam usaha membangun komunikasi terhadap masyarakat sipil demi mencegah adanya keberpihakan terhadap KKB. Lantas, seperti apakah kejadian demi kejadian yang dilakukan oleh KKB selama ini? Benarkah terjadi peningkatan yang signifikan pada aksi kekerasan yang mereka lakukan? Dan bagaimana peran TNI Polri dalam menumpas KKB serta melindungi masyarakat sipil dari ancaman serangan? Kami balas dendam karena pasukan TNI Indonesia bongkar markas saya. Pada Januari lalu, pasukan elit Kakak Tua telah berhasil menghancurkan markas kelompok separatis teroris Papua di dalam serangan terkoordinasi yang didukung oleh pesawat Nirawak. Operasi diawali dengan pengintaian yang dilakukan oleh pasukan Yon Rider 751 dengan menggunakan drone untuk memetakan wilayah, serta memantau gerak-gerik musuh. Barulah setelah informasi akurat mengenai letak markas KKB didapat, pasukan segera melakukan penyerbuan yang kemudian berhasil menewaskan 3 anggota KST. Komandan Yon Rider yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan bahwa keberhasilan serangan yang mereka lakukan tidak luput dari pemanfaatan teknologi drone yang telah memberikan informasi dengan efektif, sehingga penyerbuan akhirnya tepat sasaran. Operasi ini merupakan bagian dari upaya untuk menghentikan serangan-serangan KKB yang kian masif dalam beberapa waktu terakhir. KKB atau kelompok kriminal bersenjata merupakan satu kelompok yang sering menebarkan teror terhadap sipil ataupun aparat yang berjaga di wilayah Papua. Tujuan KKB secara garis besar adalah berusaha melepaskan Papua dari NKRI. Sebenarnya jauh sebelum hari ini, akar penyebab konflik di Papua memang sangat kompleks. Adanya sengketa historis terkait integrasi Iran Barat ke Indonesia, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tak juga terselesaikan, dan meningkatnya marginalisasi serta maraknya diskriminasi terhadap orang-orang di tanah Papua. Semua permasalahan itu telah membentuk sekelompok separatis yang kian hari kian membahayakan. Pada perkembangannya, KKB terus berdalih bahwa serangan-serangan yang mereka lakukan dikarenakan para korban merupakan mata-mata TNI atau Polri, walaupun pada kenyataannya tuduhan-tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Tercatat bahwa pada tanggal 21 hingga 22 Maret 2025 lalu, KKB melakukan serangan 2 hari berturut-turut di 3 lokasi di distrik Anggrek, Yahukimo. Penyerangan tersebut dilakukan terhadap guru-guru dan nakes yang berada di lokasi terkait. Diduga pelaku berjumlah 15 orang dan korban yang terkonfirmasi tewas adalah seorang guru bernama Rosalia. Sementara 7 lainnya mengalami sejumlah luka-luka. Kaops Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramadhani yang terlibat dalam penyelidikan mengungkapkan hasil olah TKP dan mengatakan bahwa korban meninggal dunia ditemukan dengan jumlah luka parah di tubuhnya. Sedangkan 7 korban lainnya mengalami luka berat dan ringan akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam. Lebih detailnya lagi, Faisal menyebut bahwa KKB juga melakukan perusakan dan pembakaran terhadap beberapa fasilitas umum. Selain guru, kekerasan juga kerap terjadi kepada para penambang emas yang bekerja di wilayah Papua. Dilaporkan pada 13 April lalu, terkonfirmasi ada 13 jenazah yang terkumpul akibat pembantaian yang dilakukan oleh KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Pembantaian ini dilakukan KKB yang menyebut diri mereka sebagai Kodap 16 Yahukimo dan Kodap 3 Dugama selama 3 hari, sejak 6 hingga 8 April 2025, terhadap warga sipil yang bekerja menjadi pendulang emas ilegal. Serangan ini kemudian diklaim oleh kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka. Mereka mengatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas pembunuhan salah satu korban pendulang emas bernama Riston Kama di Kalimerah, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Di dalam sebuah video dengan durasi kurang dari 1 menit yang beredar di media sosial pada 10 April lalu, seorang anggota TPNP OPM mengaku bahwa Riston telah dibunuh karena dianggap sebagai mata-mata. Hal ini juga diperjelas oleh pernyataan dari juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom, menjelaskan mengenai alasan kelompoknya
menyerang warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan. Dengan tegas, ia mengklaim belasan orang yang diserang kelompoknya itu adalah bagian dari TNI yang sedang melakukan penyamaran. Namun tudingan itu pun segera dibantah oleh Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal Kristomai Sianturi. Ia menyampaikan bahwa belasan korban tewas akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata itu merupakan warga sipil dan bukan merupakan prajurit TNI. Selain guru, nakes, dan penambang, aparat yang bertugas menjaga keamanan di wilayah konflik pun kerap menjadi korban. Pada 28 Maret 2025 lalu, kontak tembak terjadi antara aparat keamanan dan KKB. Kontak tembak menegangkan ini berlangsung di Kampung Sanamba, Distrik Hitadipa, dan mengakibatkan satu personel TNI, Prada Fort Siregar, terkena luka tembak pada bagian dada kiri atas hingga meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi oleh personil Satgas Raja Wali dari Bandara Sugapa Intan Jaya menuju Bandara Moses Kilangin Timika pada Sabtu 29 Maret 2025. Korban dievakuasi dengan menggunakan helikopter penerbang Bell 412EP-HA 5155 dan HA 5179. Jenazah Prada Fort Siregar selanjutnya kemudian dibawa menuju Rumah Sakit TK4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32 untuk mendapatkan penanganan lainnya. Sederet penangkapan terkait serangan yang dilakukan oleh KKB terus dilakukan. Satgas Operasi Damai Kartes berhasil menangkap KKB yang masuk daftar pencarian orang. Anggota KKB tersebut bernama Yoktogi Telenggen. Ia ditangkap di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Yoktogi Telenggen ini telah terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartes, Kombes Yusuf Stejo, mengatakan Yoktogi telah masuk ke dalam daftar pencarian orang sejak November 2025. Selanjutnya, pada 11 Maret 2025 lalu, pihak kepolisian juga berhasil menangkap 6 tersangka bersama barang bukti berupa senpi maupun amunisi. Penangkapan ini dimulai ketika polisi menangkap tersangka penyelundupan senjata api dan amunisi atas nama Yuni Enumbi di KM 76, Kampung Ampas, Distrik Waris, Kabupaten Karom, Papua. Keberhasilan penangkapan 7 tersangka penyelundupan senjata yang diduga akan diberikan kepada KKB ini dilakukan atas kerjasama antara Satgas Operasi Damai Kartes bersama Polda Papua, Polda Jawa Timur, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Polda Papua Barat. Pihaknya berhasil mengungkap 7 tersangka serta mengamankan 17 senpi dan 3.573 butir amunisi. Kemudian belum lama ini sesuatu yang cukup menarik terjadi. Pada 12 April 2025 lalu, tepat ketika Wakil Panglima Komando Operasi Swasembada Kogab Wilhan III Papua Selatan, Brigjen TNI Wulang Nur Yudanto melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan RI Papua Nugini, terjadi sebuah momen penting. Terdapat 3 mantan anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka Kodam 5 Papua Selatan yang secara sukarela kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di pos KM 53. Di dalam pengakuannya, mereka tak mau lagi dikejar dan diburu pasukan TNI dan Polri. Brigjen TNI Wulang Nur Yudanto tentu saja sangat menyambut baik niat tulus tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah dan TNI selalu siap menerima siapapun masyarakat yang ingin kembali ke NKRI. Dimulai dari Januari hingga April 2025 ini, organisasi masyarakat sipil bernama Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua telah mencatat ada sebanyak 21 konflik kekerasan bersenjata antara TPNPB OPM dan TNI Polri di Papua. Direktur YKKMP, Theo Hesegem, mengatakan bahwa 21 kasus konflik bersenjata itu telah memakan korban sebanyak 40 jiwa. Berdasarkan rinciannya, terdapat 33 orang non-Papua dan 7 warga sipil asli Papua. Pernyataan resmi ini disampaikan pada 17 April 2025 lalu. Akibat terus berlangsungnya konflik, bahkan pada akhir 2024 lalu, Dewan Gereja Papua mencatat ada lebih dari 70.000 jiwa yang mengungsi. Mereka semua berasal dari wilayah konflik bersenjata seperti Kabupaten Duga, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, dan beberapa daerah lain. Sementara itu, perusakan fasilitas umum juga kerap dilakukan oleh KKB. Pada 3 Februari 2025 lalu, terdapat 2 gedung sekolah dasar dan kantor kampung yang dibakar oleh KKB di Kabupaten Puncak. Tragedi ini diduga dipicu konflik internal KKB yang berujung pada tindak anarkis. 10 hari kemudian, bangunan SMP Agan Dugume di Kabupaten Puncak juga menjadi sasaran pembakaran mereka.
Beberapa waktu lalu, sebuah video yang memperlihatkan terduga Lekagak Telenggen yang disebut-sebut sebagai salah satu pimpinan OPM mengkritisi Presiden Prabowo dengan lantang. Ia menyampaikan bahwa visi misi yang dibawa Prabowo sama saja dengan menghancurkan masyarakat. Apa yang disampaikan oleh terduga pimpinan OPM ini agaknya telah memperlihatkan bahwa sulitnya membangun perdamaian melalui jalur komunikasi. Beberapa pihak memang menyayangkan keputusan pemerintah menggunakan pendekatan militer di dalam konflik yang berlangsung di tanah Papua. Namun di sisi lain, sulitnya ruang dialog yang diciptakan pun menjadi hambatan besar yang hingga kini belum menemui titik yang jelas. Walaupun serangan-serangan terjadi, menandakan bahwa kata damai masih jauh untuk bisa menjadi kenyataan. Akan tetapi, masyarakat Papua sendiri masih berharap dapat menjalani kehidupan yang damai, dapat bekerja dengan baik dan tidak lagi dibayang-bayangi dengan rasa takut.